Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan satu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Jumpa lagi, saudara terkasih, dengan saya, Franciscus Ransus, host YouTube channel Biji Sesawi Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Syukur kepada Bapa di sorga, saudara terkasih, kita memasuki seri terakhir Rahmat Kerendahan Hati, yaitu seri ke-8. Pada seri ini, kita akan belajar dari teladan hidup Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup, pujangga gereja sekaligus pelindung pers. Devosinya yang begitu mendalam kepada hati kudus Tuhan Yesus dalam semangat cinta kasih sebagai hukum pertama dan utama menyuburkan kerendahan hati dalam jiwanya. Karena itu, Santo Fransiskus dari Sales adalah salah satu teladan kita untuk belajar memahami dan menyelami rahmat kerendahan hati. Oleh rahmat inilah dia mampu membangun relasi pribadi yang sangat mendalam dengan hati kudus Tuhan Yesus, hingga sangat diurapi untuk mempertobatkan banyak orang selama hidupnya. Mari, saudara terkasih, kita selami bersama-sama dengan hati terbuka. Pertama, pengalaman relasi pribadi dengan hati kudus Tuhan Yesus membuka mata hati Santo Fransiskus dari Sales untuk sadar bahwa hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan adalah permulaan hidup dalam kerendahan hati yang murni. Hati yang demikian mengakui dalam iman bahwa segala yang kita miliki, seluruh ada kita, termasuk kesempatan untuk tetap hidup di tengah wabah virus dunia ini, sesungguhnya adalah rahmat cuma-cuma dari Allah yang murah hati dan penuh kasih. Karena itu dia berkata, orang yang tidak hidup dalam kekecilan di hadirat Allah akan kehilangan kehebatannya. Kedua, devosinya yang mendalam terhadap hati kudus Tuhan Yesus dalam ketersembunyian dari mata manusia merupakan kerendahan hati termurni yang sangat berkenan di hadapan Allah yang selalu memandang ke dalam hati manusia. Dia berkata, kerendahan hati sejati tidak pernah berpura-pura rendah hati dan hampir tidak pernah mengucapkan kata kerendahan hati. Bagi Santo Fransiskus dari Sales, kerendahan hati adalah nafas hidup yang menggerakkan dirinya secara murni tanpa kata-kata, seperti cahaya yang bersinar terang dalam kebisuan bagi semua orang tanpa kecuali. Karena itu, dia menasihati kita, saat kamu merendahkan dirimu, lakukanlah dengan lemah lembut dan damai, tidak dengan ragu-ragu dan tergesa-gesa. Ketiga, devosinya kepada hati kudus Yesus dengan gelora cinta yang meluap-luap membuka mata hati Santo Fransiskus dari Sales untuk sadar bahwa kerendahan hati sejati bisa menangkal pengaruh kuasa gelap dan melayakkan jiwa manusia untuk selalu diam dalam samudera rahmat dan belas kasih Allah. Dia berkata, kerendahan hati menyangkal setan dan memelihara diri kita dalam rahmat dan kasih karunia Roh Kudus. Oleh karena itu, semua orang kudus, terutama Raja para kudus yaitu Tuhan Yesus dan ibunya Bunda Maria, selalu menghormati dan menghargai kerendahan hati di atas semua
kebajikan lain. Santo Fransiskus dari Sales menyadarkan kita bahwa kerendahan hati adalah satu pelindung hidup kita dari serangan iblis dan memelihara jiwa kita untuk selalu ada dalam aliran rahmat dan kasih Allah. Yang sangat menyentuh hati, ternyata Tuhan Yesus selalu menghormati dan menghargai kerendahan hati manusia di atas semua kebajikan lain manapun yang kita lakukan. Keempat, devosi pribadinya yang mendalam terhadap hati kudus Yesus membuatnya sadar bahwa busana jiwa manusia di hadirat Allah adalah kerendahan hati yang murni. Dia berkata, kerendahan hati membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Kelemah lembutan membuat kita diterima oleh manusia. Sungguh, rahmat kerendahan hati menutupi ketelanjangan jiwa kita di hadapan Allah dan membuat kita menjadi pancaran kelemah lembutan Allah bagi sesama. Karena itu, Dia menasihati kita. Orang yang merasa sudah maju dalam hidup rohani sesungguhnya belum memulai hidup rohani yang baik. Kelima, dari devosinya yang mendalam terhadap hati kudus Yesus, Santo Fransiskus dari Sales mengenali tingkat-tingkat kerendahan hati yang bisa dicapai oleh orang-orang yang dibawa Tuhan kepada iman, harapan, dan kasih yang makin matang dan dewasa. Dia berkata, tingkat tertinggi kerendahan hati tidak hanya soal mengakui kehinaan diri, melainkan juga mencintai kehinaan itu sendiri. Bukan mengenai keinginan akan suatu kedalaman atau keberanian, melainkan untuk memberikan lebih banyak kemuliaan bagi keagungan Tuhan dan untuk menghargai sesama lebih tinggi dari diri sendiri. Ternyata, kerendahan hati paling tinggi adalah menerima kehinaan diri sebagai ciptaan. Mencintai kehinaan itu semata-mata demi memberikan kemuliaan bagi Allah. Dia menasihati kita, rendahkanlah dirimu dalam gelora api cinta kasih di hadapan Tuhan dan sesama. Sebab Tuhan berbicara kepada telinga orang-orang yang merunduk rendah di hadapannya. Akhir kata, kerendahan hati sejati adalah ungkapan jiwa yang bersujud dan tersungkur secara tersembunyi di kaki Allah Maha Agung tanpa diketahui banyak orang. Itulah jalan menyangkal diri secara radikal untuk semata-mata memberikan kemuliaan kepada Allah yang mengasihi kita secara tak terperikan. Hanya melalui kerendahan hati kita bisa berkenan kepada Allah dan mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu persatuan cinta kasih dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah dan tidak dapat tinggal tetap dalam aliran rahmat Allah. Firman Tuhan berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan satu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yesaya pasal 2 ayat 11-12. Demikian saudara dan saudari terkasih, seluruh rangkaian seri rahmat kerendahan hati. Semoga benih kecil rahmat kerendahan hati yang telah ditabur dalam jiwa saudara dan saudari terkasih dapat berakar dan bertumbuh seperti biji sesawi. Benih-benih ini sangatlah kecil, namun Bapa Surgawi yang empunya pekerjaan ini mengubah kita semua menjadi seperti Kristus dan berpusat pada Kristus. Terima kasih.